Shalom saudara. Predestinasi bukan sesuatu pembahasan yang baru, melainkan ini sudah dibahas sejak lama oleh para teolog dan tidak pernah mendapat sebuah kesimpulan yang pasti. Tidak ada kesepakatan bersama, melainkan selalu pro dan kontra. Secara umum kita mengetahui bahwa predestinasi ini adalah pemilihan Allah terhadap orang-orang yang diselamatkannya. Kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia itu adalah saya dan saudara, dan semua keturunan Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Allah kembali memulihkan relasi itu. Dia menyatakan dirinya. Apakah pernyataan Allah ini kepada manusia hanya beberapa orang atau seluruh umat manusia? Tentunya jika kita berkata hanya sebagian orang. Buktinya Abraham, Nuh, Ishak dan Yakub. Tapi kita perlu mengetahui bahwa ketika Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang pilihannya itu, orang-orang pilihan tersebut tidak ditentukan untuk selamat, melainkan supaya menjadi berkat bagi semua bangsa. Supaya di dalam kehidupan orang-orang yang telah dipilihnya itu, mereka bisa melihat Yahweh. Ini sebenarnya saudara yang penjelasan yang benar. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah menentukan dari semulanya manusia itu selamat atau tidak. Kenapa saya berkata demikian? Allah itu maha kasih dan maha adil. Namun dia tidak pernah menciptakan neraka bagi orang-orang berdosa. Saudara yang terkasih, Allah begitu mengasihi manusia sehingga Yesus, yaitu Sang Firman, berinkarnasi menjadi manusia, tinggal di antara kita manusia, supaya setiap manusia atau setiap orang itu memperoleh keselamatan. Namun perlu dicatat dalam tanda kutip bahwa keselamatan itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang memang mau menerima, mau beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Allah tidak pernah menentukan manusia untuk binasa, melainkan untuk menyelamatkannya. Namun perlu kita perhatikan bahwa orang-orang yang diselamatkan itu yang mampu menanggapi, yang memiliki hati untuk memperoleh keselamatan itu. Ingat saudara, bahwa Israel itu memang keturunan Abraham. Tapi perlu kita catat bahwa tidak semua bangsa Israel memiliki iman yang seperti Abraham. Yang dikatakan keturunan Abraham sejati adalah orang-orang Israel yang mempunyai iman yang sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Dari sini kita bisa melihat saudara, bahwa sebenarnya predestinasi yang dipelesetkan beberapa orang ini akan mengakibatkan kesesatan. Kenapa saya berkata demikian? Kalau Allah sudah menentukan sejak semulanya, tidak perlu kita menginjil. Tidak perlu kita memberitakan firman Tuhan saudara. Kenapa? Karena kalau sudah orang itu ditentukan dari sejak semulanya selamat, dia pasti nanti datang ke Tuhan bagaimanapun caranya. Tidak perlu kita menyibukkan diri memberitakan firman Tuhan ke sana kemari. Untuk itu saudara, saya memiliki faham bahwa sebenarnya Allah tidak menentukan manusia ini masuk surga, manusia ini masuk neraka. Tidak demikian. Sebab Tuhan menginginkan semua manusia bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Namun tergantung manusia itu, apakah dia menanggapi, apakah dia merespon panggilan Tuhan itu di dalam dirinya. Terima kasih penjelasan singkat saya ini. Jika Anda ingin menanggapinya, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama. Amin.